A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal kibriya wa lakal azamah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada hari ini dalam kajian dan renungan kita sebagaimana biasa, masih dengan subtema yang sama, yaitu mari bersama-sama kita memahami, menghayati dan mengamalkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ahad, di mana Nabi diperintahkan untuk mengumumkannya kepada seluruh umat manusia. Begitu pula nabi-nabi sebelumnya. Semua menerima pesan yang sama untuk menyampaikan kepada umatnya agar mereka menyembah Allah dan tidak menyembah selainnya, tidak mempersekutukan Allah juga dengan selainnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang membawa pesan sembahlah Allah dan jauhkanlah diri kalian dari penyembahan terhadap taghut. Itu penyembahan terhadap selain Allah, termasuk penyembahan terhadap sebab, terhadap ilmu, terhadap teknologi, terhadap kemampuan kita. Semua ini merupakan penyembahan terhadap taghut. Kita mengimani hukum sebab dan akibat, tapi bekerjanya semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bekerja secara mandiri. Oleh karena itu kita minta kepada Allah, Allah kuasa untuk membekukan akibat-akibat buruk dari sebab-sebab yang kita lakukan. Termasuk diantaranya merajalelanya penyakit dan wabah corona karena kejahatan-kejahatan yang dibuat manusia. Kita bisa minta kepada Allah perlindungannya agar corona tidak mengenai kita. Oleh karena itu, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Mohonlah kepada Tuhan kalian dengan penuh kerendahan dan suara yang lirih, penuh kekhusyuan. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kamu dari apa yang kamu takuti. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan lanjutkan renungan kita bersama pesan dan perintah tauhid yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui suratul Ikhlas. Setelah Nabi kita wafat, menjadi tugas kita untuk memahami, menghayati, mengamalkannya, dan juga menyampaikannya kepada umat manusia. Nah, di antara manifestasi dari pesan tauhid tadi, di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, memurnikan pengabdian kita semata-mata untuk Allah, juga manifestasi dari pesan dan perintah ini mengharuskan kita juga untuk menyatukan kalimat dan barisan kita. Bagaimana mungkin umat yang bertauhid kepada Allah, mereka bisa berjalan menuju arah yang berbeda-beda? Apalagi mereka mengaku sebagai umat yang bertauhid, tapi mereka bertubrukan satu dengan lainnya. Berarti yang mereka tuju bukan Allah. Kalau tujuan mereka kepada Allah, pasti mereka akan menuju titik yang sama walaupun dari arah yang berbeda. Baik dari timur, dari barat, dari selatan maupun utara. Kalau tujuan mereka sama, mereka akan bertemu. Tapi yang aneh, umat Islam yang mengaku umat yang beriman pada Allah, bertauhid padanya, ternyata mereka bertubrukan satu dengan lainnya, bermusuh-musuhan, berselisih, bahkan sampai-sampai bukan hanya saling memalingkan wajah mereka, bukan hanya sebatas saling menyerang, bahkan tega saling menumpahkan darah mereka. Seperti yang kita saksikan, bagaimana perilaku kerajaan Saudi Arabia yang melakukan serangan terhadap rakyat Yaman.
Lalu untuk membenarkan perbuatan mereka, mereka mengatakan bahwa ini yang kami serang adalah Syiah Rawafid. Kalau kita bertanya, apakah seluruh warga Yaman Syiah? Sebahagian besar dari mereka bukan Syiah. Lalu kita bertanya, apakah dibenarkan dalam Islam kita melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang yang tidak berbuat kezaliman walaupun dia orang di luar Islam? Jawabannya, tidak boleh kita melakukan penyerangan kecuali kalau mereka melakukan udwan. Fala udwana illa 'alal zalimin. Nah sekarang warga Yaman mereka yashhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mereka juga mendirikan salat. Kenapa? Sebelum ini mereka mengatakan Yaman adalah al-akh asy-syaqiq, saudara kembar kami. Tapi begitu kebijakan dari pemerintah yang baru tidak sesuai dengan kepentingan mereka, mereka langsung mengerahkan pasukan, lalu memobilisasi fatwa dari ulama-ulama mereka yang menghalalkan darah orang-orang yang mereka serang. Dengan alasan yang mereka katakan bahwa mereka bukan orang-orang Islam. Betapa terkutuknya politik kotor semacam ini. Dan betapa mengerikannya ulama-ulama yang rela menjual akhirat mereka dengan dunia mereka, di mana mereka mengeluarkan fatwa-fatwa yang berpihak pada penguasa-penguasa yang tidak takut kepada Allah. Kalau penguasa dapat dimaklumi karena kebodohan mereka, lalu bagaimana ulama-ulama bisa melakukan hal semacam ini? Kenapa mereka tidak mengerahkan senjata mereka, rudal mereka, pesawat tempur mereka ke negara Israel yang menganiaya saudara mereka? Kalau dana tersebut mereka kerahkan untuk mendukung, membantu saudara-saudara mereka di Palestina, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi perjuangan mereka. Yang mati dari mereka akan menjadi para syuhada di sisi Allah. Tapi begitulah hati bila telah bercampur dengan kesyirikan, penyembahan terhadap hawa nafsu, penyembahan terhadap taghut, akan membuat orang seolah-olah melihat yang salah adalah kebenaran. Sebaliknya melihat kebenaran sebagai kesalahan. Semua adalah hal-hal yang amat betul-betul menyesatkan dan mengerikan ini akibat dari penyimpangan mereka. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apa kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Akhirnya Allah biarkan dia tersesat atas dasar pengetahuan di mana dia tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Tahu bahwa ini perbuatan yang tidak benar tapi mereka kerjakan. Akhirnya Allah biarkan dia tersesat. Kalau dia dalam kebodohan, Allah berikan petunjuk. Tapi dia dalam pengetahuan dan ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegel pendengaran maupun kalbunya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Allah letakkan juga di hadapan matanya ghishawa, tirai yang menghalangi dia untuk melihat kebenaran. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang kuasa memberikan petunjuk bagi orang semacam ini setelah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pesan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa bukan hanya sekedar pemahaman, pengetahuan, ataupun kepercayaan dan keyakinan, tapi menuntut dari kita untuk beramal sesuai dengan apa-apa yang kita yakini. Di samping kita diperintahkan untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, sesuai dengan bukti-bukti, fakta-fakta realita yang terpapar di hadapan kita, di mana seluruh makhluk semua menunjuk kepada Allah sebagai Tuhan mereka yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Maka kita, umat yang bertauhid, seharusnya kita menyatukan hati kita, barisan kita, kalimat kita, bersama-sama menuju Allah dari arah manapun kita berasal, dari suku apapun. Jangan kita mengedepankan fanatisme kelompok, golongan, dan madhab. Akhirnya kita masuk dalam golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rum yang mengingatkan kita, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian tergolong dari orang-orang musyrik. Siapa ya Allah yang kau maksudkan? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu mereka yang memecah belah agama mereka
hingga mereka bergolong-golongan, tiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini sesuai dengan apa yang kita kaji bersama-sama pada kajian dan renungan kita yang lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa sebetulnya umat tauhid ini dari masa ke masa, dari mulai Nuh sampai kepada Nabi kita, generasi demi generasi yang bertauhid kepada Allah adalah satu umat. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ini menjelaskan pada umat demi umat yang dipimpin oleh para nabi yang mengikuti petunjuknya. Bersama kalian wahai umat Nabi kita Muhammad SAW adalah ummatan wahidah. Walaupun dipisahkan oleh jarak, tempat, waktu yang begitu jauh, tapi kalian sebetulnya merupakan satu umat. Wa ana rabbukum fattaqun, dan akulah Rabb, Tuhan kalian, bertakwalah kalian kepadaku. Tapi mereka dicabik-cabik oleh hawa nafsu mereka, fataqatta'u bainahum amrahum zubura. Mereka mencabik-cabik persatuan mereka, ikatan mereka, zubura, hingga mereka terpecah ke dalam golongan-golongan dan firqah-firqah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Biarkan mereka dalam kesesatan mereka yang telah memabukkan mereka, menghanyutkan mereka, hatta hin, sampai batas waktu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghimar menggambarkan lautan yang luas. Ghamrah di sini menggambarkan kesesatan mereka yang telah menyelimuti mereka hingga mereka hanyut terombang-ambing di dalamnya. Karena apa? Karena hawa nafsu yang mereka sembah. Oleh karena itu, perbaikilah kesalahan kita. Mari bersama-sama kita meluruskan pemahaman kita. Kemudian kita menghadapkan wajah kita bersama kepada Allah. Apapun latar belakang kita, jangan kita dipalingkan dari Allah, dibelokkan dari jalan yang lurus. Kita hadapkan wajah kita ke hadapannya. Bila Anda ditanya tentang identitas Anda, katakan ana muslim. Dan katakan juga anta muslim wa nahnu muslimun. Jangan pernah Anda mengatakan ana syi'i atau ana sunni. Anda mengatakan ana asy'ari atau ana salafi atau ana sufi, atau Anda mengatakan ana syafi'i, maliki, hambali, dan hanafi. Ini sebuah kesalahan fatal. Kita hargai, hormati para imam tersebut, tapi mereka bukan mengajak kepada diri mereka, tapi mengajak kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik tutur katanya dari orang yang mengajak kepada Allah? Syafi'i bukan mengajak kepada dirinya, begitu pula Maliki, begitu pula Abu Hanifah, begitu pula Ahmad bin Hanbal, begitu pula keluarga Rasulnya, begitu pula sahabat Rasulnya. Tapi haula'i da'au ilallah, mereka mengajak kepada Allah. Lalu kenapa kita sekarang mengajak umat untuk berkelompok-kelompok? Apa Anda tidak takut menghadapi hisab di hari kemudian nanti? Anda akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mempersekutukan Allah. Bukan hanya sekedar dikumpulkan bersama mereka, tapi Anda termasuk akan dikumpulkan bersama para pemimpin yang mengajak kepada kesesatan. Karena Anda menganjurkan umat untuk bercerai-berai. Oleh karena itu menjijikkan sekali di saat kita mengatakan atau mendengarkan seorang berkata pada kita, kamu bukan segolongan dengan kami. Bagaimana kami dapat bersatu? Saya mengatakan saya tidak mengajak kamu untuk bersatu dalam golongan. Saya tidak mengajak kamu kepada saya atau saya kepada kamu. Saya mengajak diri saya dan kamu bersatu di jalan Allah. Berpegang pada kitabnya. Petunjuk nabinya. Kalau kamu mengaku sebagai umat yang bertauhid, kita harus siap untuk menyatukan barisan kita. Kalau tidak, apa yang kamu ucapkan hanya omong kosong. Dan hati-hatilah kamu terhadap ancaman Allah dan adabnya. Baik di dunia maupun di hari akhir. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita umat yang bertauhid dalam arti yang sebenarnya. Insya Allah kelanjutan pesan perintah persatuan ini kita akan lanjutkan dalam kajian kita berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.